Wabillahi taufik. Rudal balistik hipersonik yang ditembakkan oleh Houthi berhasil menghindari beberapa lapis sistem pertahanan udara Israel. Sebagai tanggapan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan pemberontak asal Yaman itu akan membayar harga yang mahal atas serangan di tanah Israel. Jurnalis dan analis politik pro-Houthi, Hussein Al-Bukhaiti, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa rudal yang ditembakkan ke Israel dibuat di Yaman dan tidak dipasok oleh negara lain seperti Iran. Dengan begitu, benarkah Houthi sedang berada dalam mode energi penuh untuk menghadapi Israel? Faktanya, kelompok ini memang memiliki beberapa sumber rudal balistik untuk persiapan tempur jangka panjang yang tentunya akan kita bahas sesaat lagi. Rudal pemerintah Yaman. Ketika Houthi melancarkan serangan yang menembus sistem pertahanan udara Israel pada hari Minggu, pertanyaan tentang dari mana kelompok itu mendapat pasokan rudal balistik segera populer. Faktanya, Houthi telah mengandalkan sejumlah sumber utama persenjataan rudal sejak Perang Saudara Yaman pecah pada tahun 2015. NDTV World mengurainya dalam 3 garis besar, yaitu gudang senjata bersejarah, dukungan Iran, dan perdagangan senjata. Namun pada poin ini kita akan memfokuskan perhatian pada sumber gudang senjata bersejarah alias persenjataan dari pemerintah Yaman. Dalam hal ini, Yaman yang terbagi menjadi 2 kubu, utara dan selatan, masing-masing mendapat bantuan militer dari negara adik kuasa yang bersaing selama Perang Dingin. Pemerintah Yaman pertama kali memperoleh rudal Scud dari Uni Soviet pada tahun 1970-an. Berbagai rudal balistik dan rudal permukaan ke udara pun memenuhi gudang senjata selama bertahun-tahun, entah itu datang dari Uni Soviet, Korea Utara, dan Iran, hingga Arab Saudi sampai Amerika Serikat. Perang Saudara Yaman tahun 1994 menjadi saksi penggunaan senjata-senjata ini, dan ketika Houthi mulai muncul pada tahun 2000, mereka memiliki banyak akses ke sistem rudal yang sudah ketinggalan zaman, tetapi masih berfungsi. Antara tahun 2004 dan 2010, Houthi berulang kali menjarah gudang senjata pemerintah. Sampai akhirnya milisi bersekutu dengan mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh yang membuat kemampuan rudal Houthi praktis meningkat secara signifikan. Pasokan senjata dan pelatihan dari Iran. Melanjutkan bahasan sebelumnya, pasokan senjata Iran berikut pelatihan taktis yang diberikan juga menjadi kekuatan yang menyokong ketahanan Houthi selama ini. Jika kalian lupa, Houthi berada di bawah payung poros perlawanan yang telah mendapat dukungan Iran selama beberapa dekade. Houthi sangat bergantung pada dukungan Iran, terutama sejak awal Perang Saudara Yaman pada tahun 2014. Bisa dibilang Iran menancapkan pengaruh cukup kuat sebab segala hal yang mencakup komponen rudal hingga pelatihan teknik perakitan dan peluncuran telah menjadi tanggung jawab negara itu. Meski Iran di sisi lain tidak pernah mengakui dukungan mereka secara terbuka, pasukan AS dan koalisi telah mencegat pengiriman rudal Iran yang menuju Yaman beberapa kali. Buku berjudul The Missile War in Yemen, karya Ian Williams dan Sha'an Shaikh, bahkan mendokumentasikan puing-puing dari serangan rudal telah ditemukan dengan tulisan berbahasa Persia dan label produksi Iran. Adapun penyediaan rudal Iran seperti seri Burkan, rudal jelajah Quds 1, dan rudal permukaan ke udara Sayyad 2C telah menambah kemampuan serangan jarak jauh Houthi. Mengapa Iran seolah dapat dengan mudah memasok senjata ke Houthi Yaman? Setelah ditelusuri, Iran dengan keuntungan strategisnya memiliki kemampuan untuk menyelundupkan komponen rudal ke Yaman menggunakan rute rahasia. Rute-rute ini termasuk jalur darat melalui Oman, pengiriman rahasia melalui Laut Arab, dan bahkan penyelundupan melalui pelabuhan-pelabuhan yang tidak diatur di sepanjang pantai Laut Merah Yaman. Dalam banyak kasus, rudal tiba dalam beberapa bagian dan dirakit di wilayah yang dikuasai Houthi dengan bantuan Iran. Rakitan sendiri. Ingatkah kalian, Houthi sempat kenalkan rudal baru berbahan bakar padat pada bulan Juni yang diklaim mampu terbang dengan kecepatan hipersonik.
Meski mirip Fatah yang dikembangkan Iran, peluncuran rudal yang diketahui sebagai Palestina itu disebut Houthi sebagai buatan lokal alias rakitan sendiri. Ketika ditanya tentang kemiripan antara rudal Palestina dan rudal Iran, misi Iran untuk PBB mengatakan kepada Associated Press bahwa Teheran tidak terlibat dalam aktivitas apapun yang melanggar resolusi PBB. Pertanyaannya, bagaimana sikap yang pantas untuk menghadapi klaim Houthi? Untuk sampai ke sana, penting melihat kebenaran, dan untuk melihat kebenaran, penting untuk mengkonfirmasi apakah Iran benar-benar tidak lagi terhubung dengan Houthi. Faktanya, setelah fakta deeskalasi Saudi-Iran dan negosiasi gencatan senjata Saudi-Houthi yang sedang berlangsung, masalah pengadaan pertahanan Houthi mungkin tampak semakin tidak penting. Namun terlepas dari komitmen Iran kepada Arab Saudi bahwa negara itu akan berhenti mempersenjatai Houthi, Sanaa terus memperluas persenjataannya dengan sesuatu yang baru. Pada September tahun lalu misalnya, Houthi secara terbuka memamerkan persenjataan terbaru mereka selama parade militer tahunan. Namun uniknya, pembaruan yang diumumkan juru bicara militer Houthi Jenderal Yahya al-Sarea disinyalir counter-extremism, bahwa senjata tersebut secara keseluruhan memang terinspirasi pada senjata-senjata milik Iran. Rampasan perang. Selain dari gudang persenjataan negara, bantuan hingga inspirasi Iran, Houthi juga menciptakan jejak pada persediaan senjata mereka dari hasil rampasan. Faktanya, koalisi pimpinan Saudi yang dibentuk untuk mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional secara tidak sengaja memasok senjata kepada Houthi melalui berbagai kecelakaan dan kekalahan dalam pertempuran. Sekadar mengingatkan, Arab Saudi sebagai negara tetangga merupakan pihak yang terlibat dalam kerusuhan di Yaman. Bersama Bahrain dan UEA, Saudi melakukan intervensi militer untuk menggulingkan Houthi dan mengembalikan kekuasaan Presiden Abdurrabbu Mansur Hadi juga pemerintahannya. Sebagai contoh, sebuah kecelakaan yang melibatkan pasukan koalisi Saudi mengakibatkan Houthi berhasil menangkap pengiriman varian RPG-26 pada tahun 2015. Saat itu, para pemberontak tidak membuang waktu untuk memamerkan rampasan mereka, dengan seorang pemimpin Houthi memegang surat ucapan terima kasih yang ditujukan kepada Raja Salman. Sejauh yang dilaporkan, pasukan Houthi telah menyita peluncur roket, rudal anti-tank, dan peralatan lain dari pasukan Saudi atau sekutu mereka. Meski hasil rampasan terkadang mencakup sistem rudal canggih, namun hal itu tetap menjadi sumber yang paling tidak signifikan. Aliansi Houthi-Iran. Mengapa mendukung Houthi? Kehadiran Iran yang mendukung Houthi secara penuh dari banyak aspek telah menjadi rahasia umum. Namun tidak mungkin jika Iran melakukan dengan sukarela, apalagi besarnya risiko, selalu berbanding lurus dengan hasil tak kalah besar yang diharapkan. Jadi, mengapa Iran mendukung Houthi? Sebagaimana diketahui, Houthi Yaman bersama Hizbullah di Lebanon serta berbagai milisi Syiah di Irak merupakan bagian dari jaringan milisi dan faksi politik yang didukung Iran. Khusus Houthi, Iran memandang kelompok ini sebagai kekuatan proksi berbiaya rendah namun berdampak besar. Faktanya, Houthi mampu mengganggu stabilitas semenanjung Arab dan memproyeksikan kekuatan Iran ke Laut Merah. Selain itu, Selat Bab el-Mandeb yang menghubungkan Laut Merah dengan Samudra Hindia merupakan salah satu titik rawan maritim terpenting di dunia. Sehingga dengan mendukung Houthi, Iran memperoleh pengaruh atas koridor vital yang berpotensi mengganggu arus minyak dan perdagangan global. Hal inilah yang kemudian menjadikan Houthi sebagai bagian penting dari strategi Iran. Sebab dengan begitu, tujuan untuk menantang dominasi AS dan Saudi di kawasan tersebut bisa tercapai. Serangan terbaru ke Israel membuktikan bahwa Houthi semakin terlibat dalam konflik Gaza. Jika dibandingkan dari segi kekuatan dan sekutu, menurut kalian apakah Houthi berpotensi menggerakkan posisi Israel di Timur Tengah?